Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Rahman Jamil dengan NIM 240701055 akan menjawab tugas aswaja pertemuan kedua. Pertama, jelaskan secara ringkas perbedaan Islam di era Nabi SAW dan para sahabat. Islam periode Rasulullah. Islam periode Rasulullah SAW adalah sebaik-baiknya periode umat Islam. Pada masa ini, Islam diibaratkan seperti air murni dan belum terkontaminasi. Kehadiran Rasulullah di tengah umat membawa dampak besar, baik kaum muslim maupun non-muslim. Rasulullah tidak hanya menyampaikan ajaran agama, tetapi juga menjadi faktor penghalang turunnya azab Allah atas umat. Para sahabat menempatkan Rasulullah sebagai sumber utama dalam memahami agama. Jika mereka menghadapi permasalahan, mereka langsung bertanya kepada beliau. Selain itu, Rasulullah juga sering menyelesaikan perselisihan di antara para sahabat, sehingga Islam pada masa itu berjalan dengan kondusif. Islam periode sahabat, terbaik umat Islam adalah generasi sahabat. Konflik yang terjadi di antara mereka semuanya dilandasi oleh ijtihad, sehingga tidak ada yang berdosa atau fasik. Sebab orang yang berijtihad walaupun salah tetap mendapatkan pahala. Kedua, bagaimana sikap kita seharusnya dalam menanggapi konflik yang terjadi di antara para sahabat. Para sahabat adalah umat terbaik satu-satunya. Umat yang mendapatkan tadil, pensematan predikat adil langsung dari Allah SWT. Hal ini dikarenakan mereka adalah garda pertama dalam membela dan mengamalkan ajaran Rasulullah. Maka dari itu, sikap kita adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Ruslan berkata dalam Zubatnya, segala konflik yang terjadi di antara para sahabat, kita wajib diam, tidak boleh memvonis buruk mereka. Bahkan kita tetapkan pahala ijtihad bagi mereka, yakni apabila ijtihad mereka benar, maka mereka mendapatkan 2 pahala. Dan apabila ija, maka mereka mendapatkan 1 pahala. Ketiga, jelaskan mengapa kajian tentang Islam di era Nabi SAW dan para sahabat sangat penting, karena Rasulullah mengabarkan bahwa kelak sepeninggalnya umat Islam akan terpecah menjadi beberapa sekte. Hal ini tidak mengherankan, sebab pada saat Rasulullah telah muncul bibit-bibit pemikiran yang menyimpang. Namun, bibit-bibit ini tidak dapat berkembang sebab Rasulullah berada di tengah-tengah para sahabat, bahwa pemikiran tersebut salah. Dari banyaknya sekte umat Islam, Rasulullah memberikan ciri-ciri umat Islam yang selamat, yaitu golongan mayoritas, golongan yang sesuai dengan ajaran Nabi SAW dan para sahabat, dan golongan yang mengikuti jamaah. Maka dari itu, kajian tentang Islam di era Nabi SAW dan para sahabat sangat penting. Keempat, jelaskan bagaimana awal umat Islam terpisah menjadi beberapa sekte. Awal umat Islam terpisah menjadi beberapa sekte terjadi pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib
Pada masa Ali terjadi konflik politik, termasuk ketidakpuasan Sayyidah Aisyah dan Muawiyah bin Abu Sufyan karena Ali tidak segera menghukum pembunuh Utsman. Hal ini menyebabkan perang Jamal dan perang Siffin. Dari peperangan inter umat Islam inilah timbul beberapa sekte keislaman seperti Syiah dan Khawarij dan aliran-aliran lainnya. Kelima, jelaskan di antara keutamaan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum. Keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Keutamaan Abu Bakar yaitu ketegaran hati saat kewafatan Rasulullah. Keutamaan Umar bin Khattab. Banyak hadis yang menunjukkan keutamaan Umar, seperti sabda Nabi bahwa kebenaran selalu ada pada lisan dan hati Umar. Keutamaan Utsman bin Affan. Kesabaran Utsman bin Affan dalam menghadapi ujian di akhir masa pemerintahannya merupakan salah satu keutamaannya. Keutamaan Ali bin Abi Thalib. Banyak hadis yang menjelaskan keutamaannya. Salah satunya adalah ketika Rasulullah mempersaudarakan para sahabat, tetapi tidak melakukannya kepada Ali. Ketika Ali bertanya, Rasulullah menjawab bahwa Ali adalah saudaranya di dunia dan akhirat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.